Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang reksadana, ya. Dari pengertiannya, reksadana itu adalah sebuah wadah investasi yang kita percayakan kepada sebuah manajer investasi. Nah, manajer investasi sendiri itu bukan seorang manajer begitu, tetapi itu adalah sebuah tim. Ada banyak manajer investasi sehingga kita bisa pilih salah satu manajer investasi dengan kriteria tertentu. Kita mempercayakan kepada manajer investasi tersebut untuk menginvestasikan dana kita. Oke, sebelumnya kalau saya tarik mundur lebih jauh, di pasar modal itu terdapat banyak instrumen investasi. Salah satunya adalah reksadana. Nah, beberapa orang mengatakan kepada saya, "Pak, kenapa tidak langsung saja kita investasi ke saham? Kenapa perlu ke reksadana? Kan kita bisa menginvestasikan dana kita langsung ke saham, kita analisis sendiri." Boleh. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Hanya saja ada beberapa orang yang belum bisa menganalisis saham sendiri, kemudian belum punya waktu. Misalnya dia full time worker, dia nggak punya waktu untuk menganalisis saham, kemudian tidak punya cukup uang yang banyak untuk bisa membuat portofolio yang baik. Jadi kalau kita investasi saham, kita akan membuat portofolio kita sendiri, dan itu ada ilmunya. Misalnya tidak boleh dalam satu sektor yang sama. Misalnya saudara diversifikasi di dalam portofolio itu membeli beberapa perusahaan yang dalam satu sektor, misalnya Adaro, PTBA, ITMG. Nah, itu kan tiga-tiganya di batu bara. Ya, kalau batu baranya sedang tidak baik, ya tiga-tiganya turun begitu. Atau saudara invest ke consumer goods semua gitu. Jadi portofolio yang baik itu diversifikasi ada di beberapa sektor dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita tidak punya waktu, tidak punya dana yang cukup besar untuk membuat portofolio yang baik, maka kita bisa punya alternatif, yaitu reksadana. Nah, saya kembali lagi ke pengertian reksadana ya. Ibaratnya kalau kita beli saham sendiri, itu kita beli buah-buahan sendiri begitu. Kalau kita mau buat rujak, kita beli buah-buahan sendiri. Sementara di depan pasar, misalnya di depan pasar induk itu ada penjual rujak yang dengan uang sedikit pun kita bisa dapat rujak yang rasanya sudah enak. Karena apa? Penjual rujak tersebut sudah profesional membuat rujak. Dengan uang yang sedikit kita bisa dapat banyak sekali buah-buahan di dalam satu rujak tersebut. Sama dengan reksadana. Kalau kita beli saham langsung, kita beli obligasi langsung, itu sama saja kita beli buah-buahan itu ya. Sementara kalau kita beli reksadana, itu kita sama saja beli rujaknya. Jadi dengan uang yang sedikit kita sudah punya portofolio yang terdiversifikasi. Oke. Dan juga manajer investasi itu bisa diibaratkan si penjual rujak tadi. Karena apa? Manajer investasi itu memang sehari-hari secara profesional tugasnya menganalisis saham, membeli menjual saham begitu, sehingga return kita di reksadana itu bisa optimal. Memang di reksadana itu ada yang namanya expense atau biaya untuk si manajer investasi. Nah, beberapa orang menganggap, "Pak, lebih baik ke saham langsung, kita tidak ada biaya tersebut." Yang mungkin 1-2% seperti itu. Tapi beberapa orang yang lain menganggap nggak apa-apa kita kena biaya tersebut, biaya untuk reksadana tersebut misalnya 1-2%, tetapi kita dapat return yang jauh lebih besar. Dan karena manajer investasi tersebut memang profesional di bidangnya, sehari-hari menganalisis saham dan seterusnya, maka returnnya diharapkan jauh lebih tinggi dibandingkan kita menganalisis sendiri, gitu ya. Oke, saya lanjutkan.
Sekarang kita masuk ke jenis-jenis reksadana. Jenis-jenis reksadana sudah saya tuliskan di sini, ada 3. Yang pertama adalah RDPU. RDPU ini adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini memiliki tingkat resiko yang paling kecil dibandingkan RDPT dan RDS. Ya, nanti akan saya jelaskan satu persatu. RDPU ini isinya adalah deposito, kemudian obligasi jangka pendek yang umurnya kurang dari 1 tahun. Kemudian, kenapa kok kita tidak beli deposito sendiri? Kita tidak mendepositokan uang kita sendiri. Bayangkan kalau uang saudara, misalnya mahasiswa saya, uangnya hanya 100.000 untuk investasi. Kalau kita mau mendepositokan uang 100.000, ya bisa diketawain sama pegawai banknya. Apa bisa uang 100.000 didepositokan? Imbal hasilnya sangat kecil. Nanti kena materai dan sebagainya malah habis. Ya. Nah, kalau kita masuk ke RDPU, kita bisa dapat sekitar 5% bahkan 7%. Ya. Kenapa? Karena uang dari banyak investor tersebut terkumpul di dalam RDPU ini, dan si manajer investasi itu bisa negosiasi dengan banknya. Misalnya, Pak, saya punya uang sekian miliar, you bisa kasih saya return berapa. Nah, itu bisa tawar-menawar. Kenapa? Karena aset under manajemennya atau AUM-nya itu besar gitu. Semakin besar AUM-nya, maka biasanya semakin tinggi return-nya. Ya, kenapa? Karena si manajer investasi bisa negosiasi dengan bank tersebut. Gitu ya. Jadi kenapa kok bisa milih RDPU dan imbal hasilnya lebih tinggi daripada deposito, itu alasannya seperti itu. Dan juga kalau uang saudara itu masih sedikit, ya lebih baik RDPU lah daripada deposito. Nah, itu tingkat resikonya paling kecil dan tidak ada minusnya. Jadi ini plus terus ya, memang naik terus grafiknya. Kemudian yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap, atau biasa juga disebut dengan reksadana obligasi. Nah, reksadana obligasi ini memiliki tingkat risiko yang lebih besar dibandingkan RDPU. Artinya grafiknya bisa minus juga. Nah, tetapi tingkat returnnya itu bisa lebih tinggi dibandingkan RDPU. Bahkan bisa 10, 11, 12%. Gitu ya. Tetapi bisa ada minusnya juga. Kadang minus, kadang plus gitu. Jadi grafiknya naik turun, tapi secara keseluruhan cenderungnya naik. Gitu ya. Nah, isinya adalah obligasi atau ori gitu ya. Kemudian RDS. Nah, yang ketiga ini adalah reksadana saham. Nah, reksadana saham ini isinya adalah saham-saham yang sudah dipilih oleh manajer investasinya. Jadi kita bisa lihat di prospektusnya, reksadana saham tersebut isinya itu mayoritas saham apa, itu kita bisa lihat. Kemudian kita juga bisa lihat returnnya itu berapa 1 tahun. Bahkan ada yang returnnya 50% dalam 1 tahun. Tapi itu biasanya return tersebut adalah history 1 tahun ke belakang atau 3 tahun ke belakang. Tetapi history tersebut tidak menjamin masa depan kan. 1 tahun ke depan bisa jadi lebih kecil dari itu, bisa jadi lebih besar dari itu. Nah, reksadana saham ini adalah isinya saham-saham tersebut, tetapi bisa juga diisi oleh RDPT dan RDPU, tapi dengan persentase yang kecil. Jadi minimal 80% itu isinya saham. Gitu ya. Nah, sebenarnya ada juga yang menyampaikan jenis yang keempat, yaitu reksadana campuran. Jadi reksadana campuran itu campuran antara RDPU, RDPT dan RDS. Jadi manajer investasi yang mencampur, ada persentasenya seberapa. Nah, saudara juga bisa membuat reksadana campuran sendiri. Misalnya RDPU-nya 70%, RDPT-nya 20%, dan RDS-nya 10% begitu. Bagi saudara yang tipenya konservatif, artinya nggak suka melihat investasinya minus, tetapi return atau imbal hasilnya itu juga tidak tinggi-tinggi banget ya. Bisa juga RDS-nya ini yang 70%, ini 20%, ini 10%. Nah, itu termasuk
golongan investor yang agresif, sehingga nanti kemungkinan besar ada minusnya dan seterusnya gitu. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan fungsi masing-masing dari reksadana ini untuk kepentingan kita pribadi. Artinya gini, investasi itu bukan untuk membuat kita kaya dengan cepat, tetapi untuk mencapai tujuan keuangan kita. Nah, artinya apa? Misalnya, tujuan keuangan kita itu adalah untuk biaya kuliah anak. Nah, misalnya anaknya baru lahir, kuliahnya 17 tahun lagi. Nah, karena masih jangka panjang, jadi you bisa beli reksadana saham saja. Kenapa? Karena minus pun nggak apa-apa gitu, dengan return atau imbal hasil yang tinggi kan gitu. Nah, jadi tujuan investasi itu dilihat dari time frame-nya. Kalau time frame-nya pendek, sebaiknya ambil yang RDPU. Kenapa? Karena nggak mungkin minus kan, walaupun return-nya tidak sebesar RDPT dan RDS. Kalau jangka menengah misalnya 5 tahun, 7 tahun boleh pakai RDPT. Kalau lebih dari 10 tahun itu boleh pakai RDS. Dan bisa dicampur sebenarnya. Ya, bisa kita campur. Nah, kalau kita punya tujuan keuangan 1 tahun ke depan, misalnya saudara pengen beli hewan kurban tahun depan, ya pakai RDPU saja. Misalnya hewan kurban harganya 3 juta, 4 juta. Nah, pakai RDPU, kemudian sebulan sekali masukkan ke RDPU tersebut. Seperti itu. Nah, di akhir video ini saya akan cerita juga tentang platform yang saya gunakan yaitu Bibit. Nah, di Bibit itu ada yang namanya Robo Advisor. Nah, di Robo Advisor tersebut saudara sudah bisa diarahkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, apakah saudara termasuk investor yang agresif atau konservatif. Jadi ada 1 sampai 10 begitu. Kalau saudara termasuk investor yang agresif, maka biasanya akan diarahkan ke reksadana saham itu yang porsinya lebih besar. Dan setiap bulan saudara masukkan uang misalnya 1 juta, 2 juta, itu akan menyesuaikan sendiri. Dan pasti porsinya tetap terus, misalnya ini 70%, 20%, 10%, seperti itu. Dan itu biasanya untuk dana pensiun ya. Nah, tetapi kalau memang tujuan keuangan saudara itu jangka pendek, itu saudara bisa fokus saja ke reksadana pasar uang. Nah, terakhir, kalau memang saudara itu belum pernah sama sekali menginvestasikan dana saudara di reksadana, saudara bisa pakai Bibit karena saya sudah pengalaman pakai Bibit dan aman, uangnya bisa diambil dan seterusnya. Dan saudara bisa menggunakan kode referral saya. Jika saudara merasa video ini bermanfaat, silahkan saudara pakai kode referral saya, yaitu Isnanda. Saudara akan mendapatkan bonus reksadana senilai Rp25.000. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan saudara bertanya di kolom komentar. Jika pertanyaannya itu singkat dan saya bisa jawab, saya akan langsung jawab di kolom komentar tersebut. Tetapi kalau jawabannya itu membutuhkan jawaban yang panjang, analisis yang lebih dalam, saya akan buatkan video sendiri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih, semoga video ini banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.